Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri lagi, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Nah, kali ini sebelum kita mulai, saya ingin mendoakan kalian dimanapun kalian berada saat ini dan bersama siapa kalian saat ini. Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semoga urusannya dimudahkan. Ya, dilancarkan, diberikan kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kali ini kira-kira kutipan motivasi akan membahas tentang apa ya? Coba tebak. Kali ini saya akan membahas tentang kesepian. Mungkin banyak di antara kamu, banyak ya yang membenci kesepian. Tapi sadar nggak sih kalau kesepian itu sebenarnya adalah berkah? Loh, kok bisa sih, Kak? Nah, kita akan membahas lebih lanjut nih tentang kesepian. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman, coba siapa di antara kamu saat ini yang sedang putus asa banget gitu ya? Putus asanya bukan karena kurang rezeki ya, bukan karena masalah-masalah yang berat, tapi putus asa karena kenapa kok diri saya kesepian terus gitu ya? Bahkan mungkin, mohon maaf ya, pernah terlintas dalam pikiranmu untuk mengakhiri hidup karena ngerasa nggak ada lagi yang peduli dengan kamu. Benar begitu ya? Kalau memang benar dan itu adalah hal yang kamu rasakan, sabar dulu. Video ini adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan yang memang sengaja diberikan kepada kamu supaya dirimu tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu, ya kan? Jadi begini teman-teman, sebenarnya video ini terinspirasi dari sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya. Bahkan mungkin pertanyaan ini juga ada yang dalam benak kamu dan pengen banget ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya adalah gini, Kak, kok bisa sih punya pola pikir, cara pandang yang jauh lebih bijaksana gitu dibandingkan kita semua? Bagaimana sih resepnya supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana gitu loh ya? Karena memang harus kita akui, nggak semua orang itu bisa bijaksana. Nah, jawaban itu loh yang akan menjadi topik di video kali ini. Bagaimana caranya saya bisa menggunakan kesepian untuk menjadi orang yang seperti sekarang ini lebih bijaksana dibandingkan orang-orang seusia saya. Ya, begini caranya. Pertama, saya harus mengatakan sebuah kabar yang mungkin mengagetkan kamu semua. Kabar itu adalah kebanyakan orang memandang kesepian dengan cara yang berlebihan. Saya ulangi ya, kebanyakan orang termasuk kamu ya mungkin saat ini memandang kesepian dengan cara yang berlebihan. Kesepian itu sesungguhnya ya teman-teman, tolong didengarkan. Kesepian itu sesungguhnya adalah jalan yang diberikan Tuhan supaya kita naik level, ke level yang lebih tinggi. Kalau orang itu tidak pernah merasakan kesepian, kasihan. Karena orang itu nggak akan pernah bisa naik level ke level yang lebih tinggi. Ah, masa sih Kak? Nyambungnya dari mana? Masa kesepian nyambungnya sama naik level? Nyambungnya dari mana? Nah, ini dia. Hal yang belum kamu tahu, ini seru banget nih. Kalau kita dengerin orang itu ya, kalau mau naik level dalam hidupnya, dia harus menemukan nomor satu adalah dirinya sendiri. Saya ulangi lagi ya. Orang itu kalau mau naik level dalam hidupnya, ya, yang nomor satu, dia harus menemukan dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, sekarang nih, seperti yang saya katakan tadi, banyak video di kutipan motivasi, kebanyakan orang itu nggak ngerti apa yang dia mau. Kebanyakan orang itu nggak ngerti siapa dirinya. Bukan karena mereka bodoh ya, tapi karena mereka terlalu sering berada di keramaian.
Kumpul sama teman, jalan-jalan sama orang, boleh-boleh aja, itu membahagiakan kok. Tapi hati-hati loh, kalau dirimu tidak pernah merasa kesepian. Kamu akan kurang waktu untuk menemukan siapa sih kamu yang sebenarnya. Sudah mulai jelas ya, paham ya? Nah sekarang gini, saya ingin ngetes kamu dulu deh. Saya ingin ngetes dirimu dulu. Seberapa parah sih kerusakan kamu di dalam hidup ini karena emang orang gak sadar. Loh, kalau nggak dites ya, sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tolong dijawab dalam hati ya. Ini penting banget loh. Pertanyaan nomor satu, menurut kamu, hal apa sih yang benar-benar kamu sukai dalam hidup? Coba jawab hal yang kamu sukai, ya. Yakin. Yakin itu adalah hal yang kamu suka. Coba saya tanya selain kamu. Hal apa yang kamu sukai tadi disukai orang lain juga nggak? Disukai teman-teman kamu juga nggak? Kalau jawabannya iya, hati-hati loh. Bisa jadi hal yang katanya kamu sukai tadi sebenarnya itu bukan murni pilihan kamu. Tapi kamu nih, sahabat ya, sahabat saya mungkin ya, terpengaruh sama lingkunganmu sendiri yang mungkin membuat kamu mengatakan saya suka itu. Padahal itu bukan kamu loh. Itu adalah hasil pengaruh dari orang-orang di sekitar kamu. Berbahaya, ya kan? Apakah itu kamu? Nah, kalau kamu menjawab iya sih, benar juga ya. Saya suka ini karena teman-teman saya suka, jadi saya suka ini gitu ya. Karena orang tua saya yang nyuruh gitu, mungkin kayak gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa depresi, bukan kesepiannya, ya kan? Gini loh, sebenarnya. Jadi, saya ingin bilang teman-teman, kesepian itu tidak pernah salah, ya. Yang membuat kamu jadi nggak enak nih, bahkan mohon maaf hampir bunuh diri itu perasaan depresi, bukan kesepiannya. Sadar ya? Nah, sekarang diprediksi itu penyebabnya apa coba? Karena kamu terlalu mendengarkan apa kata orang lain, sementara kamu melupakan dirimu sendiri untuk mendengarkan itu. Sebab dirimu selama ini depresi, benar apa enggak? Nah, kalau memang benar, sekarang salah siapa? Salah siapa coba? Salah kita sendiri kan? Nah, sekarang lucunya, kalau memang ini salah kita sendiri, ngapain kamu mau bunuh diri? Kok lucu toh? Ngapain mau mengakhiri hidup? Kan masih bisa diperbaiki dong, ya kan? Orang kita sendiri yang buat kesalahan, bukan orang lain. Betul nggak sih? Nah, udah mulai sadar kan? Nah, sekarang gini, kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat sejarah deh. Kita lihat sejarah yuk masing-masing. Lihat, orang-orang yang spiritualnya bagus ya, kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau suka yang namanya bertafakur sendirian di dalam goa. Ya, Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan atau enlightenment di bawah pohon Bodhi sendirian. Kenapa mereka sendirian? Bukan ramai-ramai, ya kan? Karena ketika sendiri itu kita akan merasa tenang dan kita tenang ya. Diri kita akan terlihat lebih jelas gitu loh ya. Dirimu akan menemukan siapa sih kamu yang sebenarnya. Nah, sekarang coba deh lihat dirimu tadi. Saya kasih pertanyaan satu aja yang kayaknya banyak di antara kamu yang jawabannya menyukai suatu hari karena terpengaruh ya sama teman-teman atau ajakan keluarga. Nah, itu berbahaya teman-teman. Sekarang gini deh, mengenai topik hari ini saya terpaksa harus membuka satu rahasia kehidupan saya di masa lalu nih. Dengerin ya, ini beneran kamu tahu nggak? Saya dulu hidupnya berubah semenjak punya satu sahabat baik. Dan sahabat baik yang bisa merubah hidup saya itu cuma satu. Kamu tahu nggak siapa sahabat baik saya? Sahabat baik saya yang sudah merubah hidup saya adalah kesepian. Benar, kesepian itu kalau dijadikan sahabat, dia akan menaikkan level hidup seseorang. Itu fakta, itu rahasianya. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin saya bisa bersahabat dengan kesepian, Kak? Kan kesepian itu nggak enak, ya kan? Nah, itulah seninya. Itulah sebabnya juga kenapa di sekitar kita ada orang yang bijaksana. Ada orang yang mohon maaf, kelakuannya kayak anak kecil, padahal umurnya udah tua. Nah, orang yang kelakuannya kayak anak kecil padahal umurnya sudah tua karena mereka selalu menghindari kesepian. Sementara orang yang berpikir bijaksana melampaui umurnya itu adalah orang yang dia tidak takut kesepian, tapi malah bersahabat dengan kesepian. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang bijaksana selalu identik dengan orang tua. Karena orang yang biasanya kesepian adalah orang-orang yang sudah berumur tua.
Betul apa enggak? Nggak heran kan mereka bijaksana karena mereka bersahabat dengan kesepian. Bagaimana dengan kamu? Kok nggak diajak sahabat sih kesepiannya? Kok malah mewek? Nggak heran kan hidup kamu nggak maju-maju? Maaf loh ya, kamu sendiri yang membuat sadar. Pertanyaannya, kamu mau nggak jadi orang yang naik level? Ya, mau jadi orang yang bisa peka nggak dengan petunjuk Tuhan kamu? Ayo dong, jangan takut kesepian. Ya, buatlah kesepian itu sahabatmu. Karena dia akan menaikkan level kamu ke level yang lebih tinggi. Percaya deh, itu yang terjadi pada saya. Hanya orang-orang yang bijaksana yang bisa menangkap petunjuk Tuhan dengan lebih jelas. Kamu ingin berubah? Ingin memanfaatkan kesepian menjadi sebuah berkah? Kalau beneran mau berubah, nih praktekin cara yang pertama. Carilah situasi di mana kamu merasakan kesepian. Nah, ini dia nih tantangannya. Jadi selama ini kamu kan menghindar nih. Aduh, setiap ada kesepian, telepon teman. Setiap ada kesepian, ya kan? Mungkin kamu mewek. Sekarang saya ingin kamu menantang. Tantang untuk mencapai situasi di mana kamu justru merasa kesepian. Ini aneh, tapi praktekin aja dulu. Praktekin dulu itu nomor 1 ya. Nomor 2, ketika dirimu sudah merasakan kesepian, coba nikmati perasaan itu senikmat-nikmatnya. Mau rasanya sedih, mau rasanya nggak enak, rasain seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya perasaan sedih dan kesepian tadi. Ya. Nomor 3, ketika kamu merasa kesepian dan perasaan sedih itu udah hampir muncul, sekarang kamu tanya dirimu sendiri, hal apa sih yang bisa saya lakukan supaya dalam keadaan ini saya bahagia? Nah, itu baru mantap. Jadi ketika kamu merasa kesepian, otak kita dipaksa buat mikir, gimana caranya supaya gue di saat kesepian, gue enggak kesepian lagi. Cari hal-hal yang bisa membuatmu bahagia ketika sendiri. Apapun itu, mau beribadah, boleh. Mau dengerin ayat-ayat suci, boleh. Mau dengerin lagu-lagu klasik, boleh. Apapun yang kamu lakukan ketika sendiri dan merasa kesepian, sampai bahagia, cari itu. Itu tugas kamu. Nah, sambil kamu melakukan itu, lakukan yang terakhir. Dan yang terakhir, yang biasa saya lakukan adalah berdoa. Doanya bagaimana, Kak? Doanya begini. Kurang lebih begini ya. Ya Tuhan, tolong berikan saya petunjuk apa yang Engkau kehendaki dari kesepiannya. Hidup saya ini, saya ulangi ya, berdoanya begini, kurang lebih begini. Bisa kamu modifikasi sendiri ya? Tuhan, berikan saya petunjuk yang jelas apa yang Engkau maksudkan dengan kesepian yang saya alami saat ini. Berikan petunjuk kemana Engkau mengarahkan hidup saya. Amin. Berdoa gitu tiap hari ya. Berdoa gitu setiap kali kamu merasakan kesepian. Sambil kesepiannya dinikmati. Jadi bukan berdoa terus habis itu nangis-nangis ya. Nggak habis berdoa gitu ya. Nikmati gitu kesepian. Terserahlah. Kamu masing-masing orangnya kan beda-beda caranya. Jadi tugas kamu nanti coba lihat deh, ketika dirimu bisa bersahabat dengan kesepian, kok rasanya hidupnya tuh beda gitu ya. Jadi lebih bijak, cara pandangnya pun lebih luas, level kita kayaknya naik gitu ya. Itu nggak bisa dijelasin, tapi bakal kerasa gitu loh. Nah, untuk bisa merasakan itu, coba buktikan perkataan saya dengan mempraktekkan apa yang saya katakan di depan tadi. Jelas ya teman-teman? Inilah sebuah hal yang bernama kesepian yang merubah hidup saya. Saya bisa dan kamu pun tentu pasti bisa. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia yang tercipta dari tanah, oke? Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik jempolnya ya. Beri tanda like untuk saya, oke? Dan tolong sebarkan video ini kepada teman-teman kamu, agar teman-teman kamu juga mendapatkan kebaikan dari video ini, oke? Masih bersama saya di sini dari kutipan motivasi, teman baik kamu, teman bicara kamu, oke? Tetap semangat dan selalu bersyukur ya. If we never try, we will never know. Bye!